Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran pertama. Semangat belajar ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Jadi, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang dapat dihitung oleh angka. Contohnya, ketika bayi berat Udin hanya 3 kg. Dan sekarang berat Udin 12 kg. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang tidak dapat dihitung oleh angka. Perkembangan terjadi pada kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Contohnya, saat bayi menangis artinya ia lapar. Namun ketika sudah dewasa, ia bisa berbicara, maka ia akan mengatakan bahwa ia lapar. Anak-anak, sekarang kita akan mengamati gambar. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Setelah mengamati gambar, sekarang apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri, angkat tangan kanan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribuan.
Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan. Contohnya, 2653 ditambah 3602. Kita jumlahkan dengan bersusun ke bawah. Satuan ditambah satuan, 3 ditambah 25. Puluhan dengan puluhan, 5 ditambah 05. Ratusan dengan ratusan, 6 ditambah 6 hasilnya 12. Kita simpan satuannya 2. Di bawah 1 ke ribuan, 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya adalah 6. Jadi anak-anak, hasil penjumlahan 2653 ditambah 3602 hasilnya adalah 6255. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya yang sudah mau belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.